Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana suksesi dan daur hidup perusahaan keluarga bisnis saya. Untuk suksesi sendiri ada tahapan-tahapan yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Nature of Fembus ini. Dimana yang pertama itu bagaimana kita mengidentifikasi posisi penting dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah dengan adanya langkah ini berarti perusahaan keluarga lebih terarah juga. Namun di perusahaan keluarga saya sendiri memang belum begitu rapi dan belum tertata rapi juga mengenai posisi-posisi tersebut. Setelah itu dalam mengidentifikasi posisi ini, kedepannya suksesi dari bisnis saya juga salah satunya adalah dengan mengidentifikasi posisi penting ini. Seperti contohnya CEO, CFO, CMO, CTO, dan juga COO. Jadi setiap struktur-struktur yang ada yang diperlukan di suatu perusahaan juga akan diterapkan di dalam family bisnis saya sendiri. Lalu untuk ke tahap yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi, di mana dalam langkah ini itu sebagai generasi berikut yang akan meneruskan perusahaan keluarga ini. Sehingga menurut saya pribadi penting sekali untuk kita ini bisa mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi kompetensi dalam diri kita sendiri. Setelah itu contohnya seperti mendisiplinkan diri sendiri, lalu membuat komitmen untuk bisa bertanggung jawab dalam bekerja, lalu juga mengenali skill-skill yang ada di dalam diri kita sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kompetensi diri kita dalam membantu bisnis keluarga kita sendiri. Lalu yang tahap ketiga adalah mengidentifikasi dan menilai kandidat, di mana regenerasi selanjutnya yang akan melanjutkan ini merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan keluarga. Maka dari itu dengan mengidentifikasi dan menilai kandidat yang layak menggantikan dalam melanjutkan perusahaan keluarga, saya menjadi salah satu kandidatnya untuk melanjutkan perusahaan keluarga saya. Saya ada bertiga bersaudara dan saya adalah anak yang pertama. Lalu untuk selanjutnya dengan melakukan perencanaan pembelajaran dan juga pengembangan. Nah, untuk melaksanakan hal itu, pengetahuan akan suatu produk atau jasa itu sangat penting. Dan salah satu hal utama juga buat saya itu dalam meneruskan suatu family business. Sehingga perlunya mengedukasi atau bimbingan kepada kandidat yang akan melanjutkan perusahaan tersebut. Dan dari sana menjadi proses pematangan bagi kandidat dalam menjalankan perusahaan ke depan. Dan saya juga melakukan beberapa mentoring kepada dosen-dosen yang ada di family business dan juga membicarakan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan keluarga saya. Lalu untuk yang tahap kelima adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi. Di tahap ini proses pembelajaran dan pengembangan. Di sini saatnya kandidat mempraktekkan atau bisa disebut saya sendiri akan mempraktekkan apa yang telah dipelajari dari proses pematangan sebelumnya. Namun tetap dalam pengawasan dan juga bimbingan agar tetap diarahkan dengan benar serta bisa mengevaluasi juga dalam proses praktek nantinya. Lalu untuk daur hidup family bisnis saya sendiri, perusahaan keluarga saya sekarang ada dalam fase growth, di mana kondisi pasar yang masih besar dengan banyak konsumen yang menginginkan. Kemudian dalam perusahaan keluarga saya ada pihak keluarga inti yang ikut campur dalam bisnis keluarga, namun ada juga yang terlibat dalam bisnis keluarga, yaitu karyawan-karyawan yang dipercayakan oleh orang tua saya sebagai tangan kanan dari perusahaan. Lalu untuk saya sendiri, saya masih baru dalam mengenali produk dan juga jasa yang dijual, serta juga mempelajari sistem-sistem bisnis keluarga lebih dalam lagi. Lalu untuk pengalaman saya, mungkin waktu kecil saya pernah juga
menjualkan barang perusahaan ke teman-teman saya. Namun hanya sedikit saja yang saya jualkan karena kebijakan dari sekolah. Dan dari kecil saya juga sering melihat proses pengerjaan dalam pabrik seperti apa. Contohnya mulai dari pencucian barang sampai kepada packaging dan juga finishing. Jadi kesimpulan dari video saya adalah suksesi dan juga daur hidup dari family business ini merupakan hal yang penting untuk setiap kita regenerasi yang akan melanjutkan di generasi berikutnya nanti dalam menjalankan family business. Yaitu yang pertama, yang pasti orang tua selalu mengharapkan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan di jangka panjang agar perusahaan ini dapat terus berjalan untuk menjadi perusahaan keluarga yang baik dan semakin besar yang pastinya. Lalu untuk tujuan utamanya adalah tetap menjalankan bisnis keluarga ini supaya bisa bertahan dan juga mempertahankan nama baik dari bisnis keluarga saya sendiri, yaitu CV Anugrah HM. Dimana kesimpulannya adalah di kondisi yang saat ini yang diperlukan adalah struktur-struktur yang ada di dalam perusahaan keluarga saya sendiri. Sehingga suksesi yang akan dilakukan adalah menata ulang struktur-struktur yang ada serta SOP-SOP yang akan diberikan juga kepada karyawan-karyawan dan juga tata peraturan yang ada di perusahaan keluarga saya, sehingga ketika nanti adanya akan penerimaan karyawan baru dan lain-lain, mereka mengerti, memahami peraturan-peraturan dan juga SOP yang akan dijalankan pada saat mereka bekerja di tempat perusahaan keluarga saya sendiri. Mungkin sekian dari video saya yang singkat ini. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.